kita buat, kita susun menjadi peta konsep dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi, jawabannya dibentuk menjadi peta konsep. Nanti di sini baru bisa terbuka lagi apa penjelasannya. Nah, bisa anak-anak ya, bagaimana tadi cara pembuatannya? Sudah disimak videonya tadi ya? Sudah ketemu jawabannya? Sudah dicari ya? Nah, setelah itu jawabannya dibentuk dalam bentuk peta konsep. Tadi gimana caranya? Yang pertama kita apa dulu tadi? Judul. Setelah itu subbab-subbabnya mulai dari biografi, kemudian subbab kedua proses pemilihan, yang ketiga kemudian strategi dakwah, kemudian yang keempat hikmah. Nah, jawaban dari anak-anak yang dicari tadi dimasukkan ke dalam bentuk peta konsep ini. Bisa kan ya? Oke, silahkan dikerjakan ya. Nanti dikerjakan bersama-sama, didiskusikan, kemudian jawabannya dimasukkan dalam bentuk peta konsep seperti ini. Bentuknya bebas anak-anak ya, boleh ke bawah, boleh ke samping kiri, boleh ke samping kanan. Yang penting pokoknya ini jelas arah tujuannya, arah perpecahannya itu jelas. Seperti itu ya, bisa kan ya? Oke, siap. Dapat hasil diskusinya, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4 ya. Kita akan berurutan menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok. Nah, gimana? Sudah bisa ya? Sudah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan dengan hasil diskusi sama? Sudah? Apa jawabannya? Terus dalam bentuk apa sama menerangkan jawabannya tadi? Jadi jawaban kami bentuk dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, proses pemilihan hasil musyawarah yang dijadikan wasiat oleh Abu Bakar. Yang kedua, strategi dakwah. Bagaimana strategi dakwahnya? Satu, yang pertama, mengatur administrasi negara. Dua, mengeluarkan undang-undang. Tiga, membentuk departemen pemerintahan. Yang ketiga, dan apa hikmah yang bisa diambil dari materi Umar bin Khattab ini? hikmah yang dapat kita ambil adalah kepemimpinan yang adil. Yang kedua, keberanian dan ketegasan. Dan ketiga, kepemimpinan berbasis konsultan. Oke, baik. Jadi di hasil diskusinya kelompok ini sudah ditemukan, terus kemudian dijadikan dalam bentuk peta konsep, kemudian juga sudah diungkapkan hasil diskusinya. Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, anak-anak tadi sudah berhasil berdiskusi dengan kelompoknya, juga sudah bisa membuat peta konsep yang bagus-bagus sekali hasilnya. Nanti perlihatkan satu persatu, kita evaluasi bersama peta konsepnya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama kesimpulan materi atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tentang biografi Umar bin Khattab. Apa tadi kesimpulannya? Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang tidak sombong, dermawan, baik hati, tegas, berani. Nah, kemudian bagaimana proses pemilihannya tadi? Yaitu dipilih berdasarkan wasiat dari Khalifah Abu Bakar atau khalifah yang pertama dan disetujui oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian bagaimana strategi dakwahnya tadi? Yang pertama, mengatur administrasi negara. Yang kedua, membentuk departemen-departemen yang ada di negara. Yang ketiga adalah membuat atau membentuk undang-undang sebagai dasar hukum negara. Nah, setelah anak-anak tadi sudah bisa menjawab dari hasil diskusi bersama tadi, maka sekarang Ibu akan memberi penguatan tentang materi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, salah satunya yang kita mulai dari proses pemilihan Umar bin Khattab ini. Proses pemilihan Umar bin Khattab ini hasil
beliau menjadi khalifah adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa isi dulu tes yang ibu berikan, soalnya sudah ibu kirim. Bisa dibuka, coba Mbak Bunga bisa dibuka, sudah kirim linknya untuk tesnya. Silakan diisi, nanti itu akan mengetahui kalau setelah melalui pembelajaran ini anak-anak bisa memahami materi yang ibu berikan. Baik anak-anak, ibu kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa istirahat dan untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita hari